Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Akhirnya kita berganti tahun dari 2021 ke 2022. Dan mungkin sebentar lagi YouTube saya ini akan berusia 1 tahun dari usia pertama kali posting video podcast ya. Baik, karena sifatnya kali ini adalah seolah-olah mengenang, saya akan membuat konten tentang mengenang atau mungkin bahasa kerennya semacam refleksi. Yang mana kemarin beberapa waktu yang lalu dilakukan di kantor tempat kerja saya, tepatnya di Yayasan Airlangga. Dan waktu itu ada kegiatan namanya refleksi ya, atau mungkin semacam melihat kembali, bercermin untuk melihat kembali diri ketika memasuki institusi ini dan bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini gitu kan. Nah, kalau nggak salah itu terjadi di tepat di penghujung tahun, hari kerja masuk terakhir di tahun 2021, hari Kamis 2 minggu yang lalu. Jadi berbagai macam cerita saya dapatkan dan memang beberapa sangat inspiratif ya. Ada yang memulai dari bawah beneran, jadi kayak ada yang baru-baru merantau gitu kan. Yang saya sayangkan adalah bukan acaranya, bukan. Yang saya sayangkan adalah saya nggak dapat kesempatan ngomong. Loh, kenapa nggak dapat kesempatan ngomong ya? Karena saya tidak menduduki jabatan dan maksudnya jabatan yang tinggi di kantor ini, dan ya karena waktunya terbatas ya. Kalau semua karyawan ngomong itu nggak jadi acaranya cuma 2 jam, itu bisa jadi acaranya sebulan atau 1 tahun, isinya refleksi semua. Nah, karena saya nggak diberi kesempatan ngomong dan nggak ada, memang ya saya berinisiatif ya untuk bikin aja cerita sendiri lewat podcast di YouTube channel saya sendiri. Terserah mau ada yang nonton, mau ada yang dengerin, ya urusan nanti. Yang penting bikin dulu. Nah, baik. Jadi secara umum kalau mau lihat ceritanya refleksi akhir tahun kemarin ada di website ini ya, Universitas Mulia. Jadi website ini sangat dinamis ya, hampir tiap hari diupdate oleh adminnya, yang mana memang pengelolanya sangat luar biasa sekali mencari berita, menulis apapun yang terjadi di kampus maupun dunia yang terkait ya. Jadi refleksi ini pakai baju biru-biru ini cerita melihat sejarah pendirian yayasan yang lahir di tahun 1992, resminya tahun 93. Sekarang menginjak usia 28 tahun. Jadi Yayasan Airlangga ini udah sangat lama berdiri di Balikpapan, udah 28 tahun, dan melebarkan sayap dari yang awalnya kecil, dari yang cuma sekolah, sekarang sudah perguruan tinggi, bahkan perguruan tingginya menjadi kampus yang bergabungan jadi universitas gitu kan. Nah, ini ada saya, mana nih? Ah, ini dia saya. Oke, bisa kelihatan. Netizen kelihatan. Nah, ini saya yang jempol, salam ala bapak-bapak. Ya, karena ini semua udah rata-rata udah berkeluarga ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya yang masih muda. Nggak, semuanya juga masih muda kalau di foto ini. Oke. Jadi jadi isinya dari refleksi ini adalah kebanyakan memang bagaimana menceritakan pengalamannya ketika bekerja, terutama yang sekarang ini menduduki jabatan pimpinan ya, baik pimpinan di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah. Mulai kalau kalau di perguruan tinggi ada dekan sama wakil rektor, kalau di SMK atau sekolahnya ada kepala sekolah dan mungkin yang mewakili itu, bagaimana ceritanya ketika berkarir dan hingga sekarang, dan mungkin harapan kedepannya bagi pengembangan yayasan itu sendiri. Baik, itu saja mungkin pengantarnya. Jadi saya lanjutkan. Jadi saya mungkin akan bercerita refleksi saya bekerja di yayasan ini. Dan mungkin karena ceritanya ini kan saya udah menginjak tahun ke 4,5. Bulan Juli 2022 nanti saya akan 5 tahun kerja di Yayasan Airlangga Balikpapan ini. Maka dari itu mungkin untuk refleksi ini mungkin saya singkatkan atau perpendek, dari yaitu adalah pada maksudnya perkecil ruangnya, jadi ruang lingkupnya, jadi adalah tahun pertama aja ya, karena memang tahun pertama ini paling berkesan ya, yang mana awal mula masuknya, terus bagaimana saya beradaptasi di lingkungan kerja yang sangat baru, jauh dari orang tua, dari keluarga, yang mana saya merantau pertama kali gitu kan. Jadi jatuh. Jadi pertama kali merantau ya seperti apa itu kan. Nah, oke, jadi singkatnya adalah seingat saya ada di Balikpapan itu kalau nggak salah tanggal 17
Juli. Enggak. Itu hari pertama masuk kerja kalau nggak salah. Hari Seninnya tanggal 17 Juli 2017. Saya datang kalau nggak salah hari, kan itu Senin ya. Hari Jumatnya, Jumat sebelumnya itu datang naik pesawat. Waktu itu bareng sama Pak Agung yang mana jadi rektor sekarang. Diajak kerja di sini. Setelah saya lulus kuliah dari tahun 2017 bulan Maret lulus, terus masih nyari-nyari kerja, dan akhirnya dipertemukanlah dengan Yayasan Erlangga ini di bulan Juli ketika momen-momen Lebaran, silaturahmi antar keluarga, antar teman lama gitu kan. Dan tiba-tiba ayah saya ketemu dengan Pak Agung ini kan. Jadi di interview, di tes, dan diarahkan ketika memang saya memang berminat jadi guru. Ini diarahkan dengan baik untuk mencoba bekerja sebagai guru di bidang kerja profesional ya, karena memang sebelumnya saya bekerja sebagai guru les-lesan atau ngelesi gitu kan, yang sangat fleksibel sekali, jadi bisa berpindah-pindah. Sekarang nyoba untuk kerja profesional pertama. Jadi pekerjaan saya sekarang sebagai guru ini adalah pekerjaan saya profesional yang pertama dan satu-satunya sampai 4 tahun setengah ini. Jadi saya belum pernah pindah kantor sampai sejauh ini. Belum pernah ngerasain gimana pindah kantor ya, karena memang ya masih di sini dan masih bertahan gitu kan dari tahun 2017. Oke, singkat cerita, Jumat datang dan masih nggak tahu mau ngapain di lingkungan yang baru. Pada mulanya saya mengira Balikpapan adalah suatu kota yang karena masuk di daerah di luar keramaian, dan mungkin saya membayangkan di sini adalah suasana pedesaan ala-ala KKN waktu kuliah kerja nyata di semacam di Madura waktu itu ya. Jadi kayak di daerah gitu kan, maksudnya jauh dari perkotaan, hingar-bingar kota. Tapi ternyata kondisinya berbeda karena di sini adalah kota yang mana mendekati juga nggak jauh beda dengan Surabaya, kota asal saya. Cuma memang ya beda keramaiannya ya, karena penduduknya beda dan beda juga tingkat kebisingan secara pembangunannya ya, karena mall jelas lebih banyak Surabaya, terus di sini mall tapi tetap ada, dan katanya teman saya mall di sini itu terbanyak Sekaltim. Nah, atau nggak tahu ya pokoknya banyak lah intinya mallnya lah. Jadi nggak beda jauh lah suasananya. Oke, saya ingat pertama kali di sini modalnya itu adalah, jadi gini, modalnya itu yang penting kerja, ikut orang, yang penting berusaha sebaik-baiknya, mengabdi, dan nurut, kerja aja, ngajar-ngajar, disuruh ini ya ikut itu kan, nurut itu kan. Nah, dan secara finansial seingat saya itu karena habis lulus kuliah ya, harusnya udah mandiri. Jadi saya membawa uang setelah nyelesain proyek video wedding-weddingan kalau nggak salah sama teman-teman di Purek Films. Ya. Halo Ilham, halo teman-teman. Jadi halo Keke, Rizky. Nah, jadi waktu itu setelah proyekan video dapat honor kan, nah, kalau nggak salah 1 juta atau 1 juta sekian. Saya ingat saya cuma 1 juta sih. Jadi namanya juga masih baru ya. Jadi satu kali proyek dapat kalau nggak salah 4 juta atau 5 juta dibagi. Jadi saya bawa 1 juta, datang ke Balikpapan modalnya itu, dan kurang lebih 1,5 bulan itu bertahan sampai gaji pertama saya di bulan Agustus. Karena saya bulan Juli belum terima gaji. Jadi karena Juli itu kan baru masuk tanggal 17. Itu yang kerja lebih, maksudnya kerjanya sudah lama, terima gaji tanggal 25 Juli. Nah, saya belum terima gaji, jadi harus masih pakai uang modal yang tadi gitu kan. Ya walaupun alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk tinggal di tempat Pak Agung dan di sekolah gitu kan. Ya sedikit itu sangat-sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Agung dan Yayasan Erlangga. Dan selama sebulan pertama itu saya berusaha bertahan dengan 1 juta tadi ya. Dan dengan kondisi Balikpapan yang berbeda jauh secara perekonomian, dalam artian harga-harganya beda. Jadi kalau di Surabaya dulu masih nemu nasi bungkus harga 3.500, 7.000 dapat 2. Di sini ya ada sih 10.000 ke bawah atau 10.000 lah, tapi agak langka, dan memang waktu namanya juga masih pertama ya datang ya, jadi nggak tahu kemana-mana, paling tahunya cuma sekitar sekolah, sekitar tempat tinggal gitu kan, nasi goreng atau penyetan atau apapun yang harganya rata-rata minimal 15.000. Ya udah nggak apa-apa, berarti memang harus bertahan dengan modal itu gitu kan.
Dan begitu pula dengan bertahan dengan kehidupan yang mana dari awalnya tinggal dengan orang tua dan berusaha sekarang hidup mandiri. Walaupun memang saya udah pernah mengalami hidup mandiri ya, di waktu kecil pernah tinggal dengan nenek, saya tidur sendiri gitu. Nah, sekarang tidur sendiri di era dewasa yang mana tantangannya luar biasa ya, yang mana saya harus bisa mengolah waktu, membiasakan diri untuk tidak bergantung. Misalkan kalau baju kotor ya cuci sendiri, terus kalau makan ya nyari sendiri. Nah, kalau biasanya cuma diingetin makan sama emak sama ibu gitu kan, makan udah ada di dapur tinggal ambil lah. Sekarang nyari sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan kondisi waktu itu belum ada transportasi, motor saya belum kesini. Jadi awal-awal bulan itu kalau nggak salah sampai September itu saya di sini ya paling cuma di sekolah. Dan alhamdulillah terima kasih oleh Pak Yus dan sekeluarga yang sudah membantu saya beradaptasi, karena waktu itu Pak Yus dan sekeluarga juga tinggal di sekolah dan sesekali meminjamkan motor untuk saya sekedar refreshing, keluar jalan-jalan di Balikpapan atau mungkin nyari makan dan sebagainya. Sampai akhirnya motor saya dikirim di akhir September atau akhir Oktober. Nah, itu pengalaman hidupnya ya, adaptasi kehidupan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan yang utama lah? Mungkin kalau bisa lihat di IG atau di Instagram, itu kalau nggak salah saya pernah posting foto-foto saya waktu awal-awal berada di Balikpapan. Jadi waktu itu saya foto-foto ya kan, dengan background kalau nggak salah waktu itu ada kampus yang sekarang jadi Universitas Mulia, yaitu dulu ada STIMIK Stikom. Jadi saya foto di gedungnya, terus ya pada intinya saya juga beradaptasi dengan pekerjaan di dunia profesional sebagai guru, yang mana saya harus menghadapi murid dalam satu kelas, yang mana awalnya saya cuma satu kelas satu les-lesan kan paling cuma isi 5, isi 4 gitu kan. Tuh, enggak ada ya? Oh, disembunyikan kayaknya. Ya pada intinya adalah pokoknya ini fotonya kalau nggak ada di IG ada. Oh, di arsip kayaknya. Jadi ini foto-foto kehidupan awal di Balikpapan itu kan. Terus ini wisuda, ini kehidupan awal ada ke kebun raya, terus ini nonton film, ini ngajar. Nah, ini ngajar ini. Ini mungkin foto ngajar di kelas. Ya, ini. Oke. Jadi pertama kali ngajar itu kayak gugup itu. Maksudnya gini, saya harus menghadapi orang-orang anak-anak seusia SMA remaja yang saya nggak tahu itu kan bagaimana kayak budayanya, bagaimana kebiasaannya gitu kan. Jadi kayaknya atau mungkin hampir sampai sekarang ya, saya kayaknya kalau mau masuk kelas itu kayak tegang. Bisa nggak ya saya nanti membawakan suasana? Bisa nggak ya nanti itu menghandle kelas atau bagaimana mengontrol kelas? Dan memang tahun pertama itu banyak kacaunya ya, karena memang itu beberapa kali memang lost control ya. Nah, maksudnya dalam artian saya nggak paham itu bagaimana cara menenangkan anak-anak, bagaimana cara membuat suasana menjadi benar-benar seperti bagaimana layaknya kelas berjalan di sekolah itu kan. Nah, cuma lambat laun saya akhirnya menyadari bahwa ya kondisinya memang berbeda ya. Maksudnya saya dulu waktu sekolah sebagai murid, sekarang sebagai guru, dan budaya di Surabaya dan di Balikpapan, bahasa-bahasanya yang mana saya biasanya dianggap medok, ini medok Jawa lah. Terus apa namanya kayak bagaimana saya kan kepribadiannya santai gitu kan, nyantai. Nah, dan itu harus berhadapan dengan siswa yang mana ada yang memang mereka itu butuh serius belajar, tapi banyak kan yang pengen santai juga gitu. Tapi saya tetap harus menyampaikan materi yang harus saya ampu gitu kan. Nah, dan cerita uniknya adalah sebenarnya saya awal-awal itu ngajar matematika dasar. Jadi waktu itu saya kan lulusan biologi, saya kira ngajarnya biologi kan. Cuma ternyata saya diarahkan ke matematika dasar yang mana di Balikpapan dan di Erlangga ini memang membutuhkan orang-orang matematika yang sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk, maksudnya secara materinya ya. Matematika dasar yang dimaksud itu hanya adalah pecahan, pangkat, bahkan pembagian perkalian, tanda kurung dan sebagainya. Jadi saya difungsikan untuk melatih anak-anak supaya memahami itu sampai bagaimana mereka paham dan ngerti gitu kan. Karena memang masih banyak yang belum paham konsep apa yang didahulukan ketika ada kurung, ada pembagian perkalian, atau mungkin ada pangkat. Yang paling pusing itu pecahan pasti, atau desimal, atau pecahan campuran. Nah itu. Nah ternyata saya difungsikan ke situ ya. Terus
Ternyata ada guru biologi yang mengundurkan diri. Ya sudah, akhirnya saya dikasih jadwal biologi kelas 12. Ya udah masuk akhirnya biologi kelas 12. Nah, namanya tahun pertama ngajar ya. Jadi mohon maaf, ini sering mungkin anak-anak yang tahun pertama saya ajar waktu itu kayak saya pernah ngomong di video catatan akhir sekolah. Jadi kayak saya belajar ngajar. Jadi kalau ada salah-salah ya begitulah, memang tahun pertama saya ngajar itu benar-benar mencari formula bagaimana sih cara ngajar gitu kan. Karena memang waktu kuliah saya nggak ada diajari cara ngajar, yang ada saya belajar neliti, belajar pola pikir sains gitu kan, belajar bagaimana mengelola praktek ilmiah, berpikir ilmiah. Nggak ada cara berpikir pedagogik atau cara mengajar lah, metode ajar nggak ada. Jadi tahun pertama benar-benar belajar ngajar. Jadi anak-anak ada yang mungkin kecewa, ada yang mungkin malah seneng karena sering bercanda ya, karena memang saya sifatnya santai kalau mengajar ya. Kalau misalnya kalau nggak nyampein materi, karena saya merasa bahwa sains atau IPA itu biasanya dibenci atau nggak disukai siswa, bikin ngantuk gitu kan. Nah, saya coba untuk membuat sains, biologi, fisika atau apapun sains itu menyenangkan ya. Bagaimana hal itu relate atau terkait dengan kehidupan anak-anak, terkait dengan kehidupan manusia dan sebagainya. Jadi akhirnya dapat jadwal, dan akhirnya yang sering saya ceritakan ke siswa untuk motivasi adalah cerita ini. Jadi waktu itu guru fisika yang lama ini lagi ada tawaran yang lebih menggiurkan dan akhirnya keluar. Dan saya akhirnya katanya itu difungsikan ke coba ngajar fisika ya, karena gurunya nggak ada gitu kan. Akhirnya saya masuk jadi guru fisika, dan waktu itu bilangnya, atasan saya waktu itu bilangnya, kamu sementara ya, nanti sambil sekolah mencarikan guru baru. Oke, saya kira paling 1 bulan itu kan, atau 2 bulan. Lah kok sampai sekarang guru fisika itu tetap saya pegang, dan gurunya itu nggak datang guru baru fisikanya gitu kan. Ya ini yang paling menjadi saya yang menjadi semakin tegang ya. Kenapa? Karena saya bukan orang fisika, saya orang biologi, dan waktu sekolah berkali-kali remedi, dan mungkin seingat saya nggak pernah nggak remedi waktu fisika SMA, dan sekarang harus mengajar fisika di SMK ini. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya saya sadar bahwa ternyata ada tekniknya ya. Paling tidak belajar dulu atau membaca dulu materi sebelum mengajar fisika ini. Atau kalau itu udah diulang-ulang, itu paling nggak sudah meresap dan tinggal menyampaikan saja. Tinggal bagaimana penguasaan terhadap murid itu sendiri gitu. Dan akhirnya saya jalani, dan ini yang menjadi pesan moral atau pesan penting untuk siswa adalah ketika ada tawaran yang mana itu adalah sifatnya tantangan, yang mana sekiranya kamu takut, tapi kalau kamu mundur, kamu akan kehilangan banyak hal karena kepercayaan ya, itu penting. Tapi kalau kamu itu terima dan mungkin masih bisa diatasi dengan cara belajar sambil nerima tantangan itu, dan hasilnya bagus. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercaya sebagai guru fisika ya, karena nerima tantangan itu gitu. Andai kata waktu saya ya mohon maaf Pak, saya kurang gitu kan, dan disitulah akhirnya mental saya kelihatan, wah ini lemah, ini dikasih tantangan gini aja kok nggak bisa itu kan. Nah, apalagi dikasih tantangan lain, dia nggak maju-maju. Kalau tantangan satu yang kayak gini aja nggak mau lah. Alhamdulillah akhirnya saya milihnya itu oke, lanjut gitu kan ya. Jadi akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah saya dipercaya gitu kan untuk mengajar fisika. Seiring berjalannya waktu, saya mengenal berbagai teman-teman, mulai teman-teman guru gitu kan, ngobrol-ngobrol bagaimana sih ngajar, terus bagaimana sih kehidupan di sekolah gitu kan. Karena saya tinggal di sekolah, jadi kurang lebih 3 tahun 2 tahun setengah 3 tahunan ya, pokoknya tinggal di sekolah, tinggal di sebelahnya gedung perpus sekarang ini. Jadi kalau pagi itu cepetan balap-balapan bangun sama murid ya, karena kalau muridnya udah datang saya belum siap kan ya aneh kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah setahun pertama luar biasa momen-momen yang bertemu dengan teman-teman. Mungkin paling berkesan juga beberapa siswa yang memang karena selisih usianya nggak jauh ya. Kalau nggak salah waktu itu saya masih usia 23, 24, muridnya 17, 18. Jadi kita selain ngomongin pelajaran memang banyak ngomongin hal-hal yang kehidupan lain ya, kehidupan remaja, kehidupan sosial terkini gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah follower saya nambah karena murid-murid beberapa follow gitu kan, dan saya follow juga gitu kan. Jadi mengenal kebiasaan-kebiasaan siswa, termasuk beberapa istilah-istilah di balik papan yang mana ya kadang saya baru tahu, dan di sini juga pakai bahasa Indonesia,
dan campur-campur itu, ada yang Jawa, ada yang Bugis, ada yang Banjar, dan terutama orang-orang di sini juga campur-campur ya, walaupun memang akhirnya mereka berbahasa Indonesia gitu kan, dan condong bahasa Indonesia agak ke Jakartaan gitu kan. Cuma itu adalah momen-momen yang sangat berkesan, sehingga ya luar biasa lah tahun pertama sampai akhirnya mereka pun lulus, dan di catatan akhir sekolah itu alhamdulillah nama saya sering tersebut. Ya karena mungkin agak aneh, ini tiba-tiba guru baru masuk, ini medok, terus ini kadang-kadang ngambek lah, ada momen-momen ngambek, ada momen-momen ketawa-ketawa dan sebagainya. Oke, jadi itu adalah kilas balik tahun pertama. Untuk soal gaji, ya waktu itu saya kurang paham juga. Kayak karena saya belajar ngajar dan belajar kerja. Jadi saya waktu itu baru sadar bahwa oh ternyata kerja itu ada statusnya. Status karyawannya apa nih? Kalau nggak salah waktu itu saya karyawan kontrak. Terus ternyata ada perbedaan antara karyawan kontrak, honorer, dan tetap. Ya akhirnya saya kontrak, dan mungkin tahun berikutnya barulah ada evaluasi lagi seperti itu kan. Dan oh ternyata ada perbedaan antara karyawan kontrak dan magang. Termasuk ternyata karyawan kontrak itu juga punya tugas-tugas tambahan itu kan. Waktu itu saya pertama kali saya ingat di sini jadi kepala lab. Langsung ngurusi lab, 3 lab, lab farmasi, lab perawat, dan lab teknologi analis kesehatan. Padahal waktu itu saya nggak tahu itu kan, ini lab ini ngurusi apa. Tapi ya namanya tantangan saya jalani. Kalau nggak salah waktu itu saya ngurusi limbah labnya, limbah medis, karena mungkin saya dari biologi dan ngerti bahwa limbah medis itu ya harusnya tidak dibuang sembarangan ya. Cuma pada akhirnya saya sampai sekarang akhirnya dipindah atau difokuskan ke sesuatu yang lebih cocok gitu kan, akhirnya ngurusi IT dan sebagainya. Oke, jadi seperti itulah. Jadi kisah tahun pertama ya. Karena tahun pertama ini belajar ngajar, grogi, nggak tahu apa itu RPP gitu kan. Dan saya itu orang umum ya, biologi umum, terus SMA umum, sekarang berada di lingkungan SMK yang mana kejuruan, banyak praktek. Saya baru tahu bahwa di sini ada PKL gitu kan. Siswanya keluar, nggak belajar di sekolah tapi di tempat-tempat instansi. Terus ya siswanya luar biasa karena beberapa sangat aktif, beberapa sangat kelas waktu itu yang kelas 12 yang lulus itu cerewetnya luar biasa. Terus beberapa diantaranya juga ya punya pengalaman-pengalaman bersama saya sampai akhirnya saat ini pun mungkin ada beberapa yang masih kontak-kontakan. Jadi terima kasih yang udah memberikan pengalaman-pengalaman selama setahun pertama saya di sini, yang membantu saya, yang memudahkan kehidupan saya selama di Balikpapan. Terutama di tahun pertama karena sangat berat, jauh dari orang tua. Untungnya nggak nangis. Enggak lah, paling karena udah zamannya udah canggih ya, paling kalau kangen tinggal telepon, tinggal WA itu kan. Terus ya luar biasa sekali merantau dengan modal sekitar 1 juta sekian secara cash, uang sakunya, sampai akhirnya mengolah gaji bulanan supaya bisa bertahan hidup ya dengan mengatur makanan, terus pengeluaran dan sebagainya, sampai akhirnya ya bertahan sekitar sampai sekarang berarti 4,5 tahun, dan akhirnya mau 5 tahun. Semoga apa yang saya berikan selama kurang lebih pengabdian ini dapat bermanfaat, entah bagi masyarakat, entah bagi yang mengenal saya, atau bagi yayasan dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin pengalaman tahun pertama saya. Kalau ada tambahannya mungkin bisa disampaikan di konten lain, atau mungkin nanti akan ada refleksi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Mungkin ya kalau sempat dan sebagainya. Terima kasih yang udah nonton. Moga-moga ada yang nonton atau nyimak. Moga-moga betah. Udah lama juga ini ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau ada kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar atau di sosial media saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.